sekali lagi izin mengingatkan, barangkali ada temennya yang lupa bahwa hari ini kami ada webinar tentang pemanfaatan puisis. Boleh di-share lagi ya Bapak Ibu? Baik, izin memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Waalaikumsalam. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayah serta limpahan karunia-Nya, kita dapat berkumpul pada seri webinar pada malam hari ini. Sholawat teriring salam kita haturkan kepada Baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum memulai kegiatan webinar ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama untuk kaum yang muslim, dan silahkan berdoa menurut agama kepercayaannya masing-masing bagi yang non-muslim. Kita baca hamdalah bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak agar tidak terlalu lama, izin langsung memulai saja ya. Baik, pada kesempatan malam hari ini, izinkan saya dan rekan-rekan saya sekaligus keynote speaker kita pada malam hari ini ada Bapak Ahmad Mujahid selaku Duta Teknologi dari Provinsi Kalimantan. Betul Bapak? Tahun 2022 ya? Baik. Lalu izin perkenalkan juga saya moderator sekaligus mungkin pemateri pada malam hari ini, Indriati Siti Salama. Saya guru SLB dari SLB Bina Sejahtera Cilengsi Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Lalu ada rekan saya Bapak Muhammad Agung Pratama dari Kalimantan Selatan, guru SD, beliau mengajar di SD. Lalu selanjutnya ada Bapak Deswi Sumtaki, beliau dari Maluku Utara. Beliau mengajar jenjang SMP, lalu ada satu lagi Ibu Hairunisa Arumsari, beliau mengajar SMA dan di Provinsi Kalimantan Timur, mohon maaf. Ya, sudah hadir semuanya. Baik, Bapak Ibu, saya izin absen ya. Silakan tinggalkan kolom komentar. Ada dari mana saja nih pada malam hari ini yang sudah hadir. Boleh berikan reaction atau chat. Seperti itu. Baik, ini tapi sepertinya dari SMA Negeri 1 Wolowaru. Baik, terima kasih. Sepertinya ini banyak yang dari luar Jawa Barat ya. Izin perkenalkan diri Bapak Ibu semua. Lalu untuk kegiatan selanjutnya, dari SMP 2 Noyan, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Terima kasih dari Sulsel juga hadir, Masya Allah, banyak sekali ya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, izin saya langsung kepada keynote speaker kita malam hari ini untuk memberikan sepatah dua patah kata sekaligus membuka acara kegiatan webinar pada malam hari ini. Waktu dan tempat kepada Bapak Ahmad Mujahid dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Selamat sore dan selamat malam, karena kita terbentang dari 3 zona waktu yang berbeda, tapi sudah hampir maghrib juga mungkin di Jawa ya ini. Bapak Ibu semua yang saya hormati, narasumber dalam kegiatan di malam ini ada Ibu Indriati dari Jawa Barat, Ibu Hairunisa dari Kalimantan Timur, Pak Muhammad Agung ya tadi dari Kalimantan Selatan, dan Pak Deswi Sumtaki dari Maluku Utara. Serta Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia. Alhamdulillah di malam hari ini kita dapat bersilaturahmi secara tatap maya dalam sebuah kegiatan yang merupakan bagian dari kegiatan pembatik level 4 ya. Bapak Ibu, kalau mungkin ada yang belum familiar dengan pembatik itu adalah salah satu kegiatan diklat yang dilaksanakan oleh BLPT Kemdikbud
Kemdikbudristek. Jadi ini adalah kegiatan diklat skala nasional, terdiri atas 4 buah level, dan level terakhir, level 4 ini adalah berbagi dan berkolaborasi. Di dalam level ini para peserta yang sudah tersaring kurang lebih 30 orang per provinsinya itu akan diberikan tugas untuk berbagi apa yang sudah dia dapatkan selama kegiatan pembatik ini dari level 1 sampai dengan level 3. Pemanfaatan TIK-nya yang sudah didapatkan dan diimplementasikan di level 2 maupun media yang sudah dikreasikan dibuat di level 3. Bapak Ibu yang mungkin belum berkesempatan untuk ikut, insya Allah di tahun depan bisa ikut mendaftar juga di kegiatan pembatik. Bapak Ibu sekalian, temanya ini menarik nih yang dibawakan oleh tim hari ini terkait dengan kuisis ya, gitu ya, terkait dengan kuisis revolusi asesmen yang menyenangkan dan efektif. Bapak Ibu sekalian, saya pertama kali mengenal kuisis itu sekitar tahun 2020. Waktu itu juga sudah masuk masa pandemi. Sebelumnya kita di tempat saya khususnya untuk aplikasi berbasis game seperti itu agak sulit karena memang daerahnya jaringan internetnya belum terlalu bagus. Tapi kemudian perkembangan teknologi itu begitu cepat, di tempat saya jaringan juga sudah sekarang alhamdulillah bagus gitu ya. Dan salah satu yang disadari bahwa siswa pada dasarnya senang bermain. Mau dia TK, SD, SMP, SMA, pada dasarnya mereka senang bermain. Gitu ya. Maka kemudian guru dituntut untuk bagaimana menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, yang bisa membuat siswa itu tertarik untuk belajar. Itu dulu gitu. Sebelum kita memberikan materi yang bla 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 gitu ya, banyak gitu, buat mereka tertarik dulu dengan pembelajaran kita. Maka kemudian kita mengenal ada ice breaking dan sebagainya. Nah, salah satu metodenya adalah dengan memanfaatkan gamifikasi, baik game yang kita buat sendiri maupun game-game yang sudah ada. Nah, salah satu platform yang sudah bekerja sama dengan Kemdikbudristek adalah Quizizz. Bapak Ibu sudah pernah mencoba Quizizz mungkin ya? Atau mungkin bahkan ada yang sudah familiar sekali dengan Quizizz. Alhamdulillah sejak tahun 2024 ini sekitar bulan Maret, BLPT bekerja sama dengan Quizizz sehingga Bapak Ibu yang memiliki akun belajar.id itu bisa mengakses fitur-fitur soal di Quizizz. Nah, bagaimana fitur-fitur soal itu nanti mungkin ada disampaikan oleh narasumber, saya juga mudah-mudahan nanti ada disampaikan ya terkait dengan fitur-fitur Quizizz tersebut. Harapannya dari Kemdikbudristek adalah dengan bekerja sama dengan Quizizz menjadikan alternatif bagi para guru untuk membuat kuis yang menyenangkan, karena membuat soal di Quizizz itu tidak ribet gitu ya, tidak ribet karena dia sudah ada template-nya dan sebagainya. Jangka waktu kerjasamanya saat ini baru 1 tahun, MOU dengan Quizizz itu cuma 1 tahun. Jadi sekitar Maret 2025 mungkin sudah habis. Nah, jadi nanti akan dievaluasi apakah akan diperpanjang atau di stop, itu nanti di Kemdikbud. Nah, mumpung masih kerjasama, dimaksimalin nih penggunaan Quizizz-nya, dimaksimalin. Mudah-mudahan nanti bisa diperpanjang kalau penggunaan Quizizz belajar ID di gurunya semakin banyak seperti itu. Di Quizizz sendiri ada program Super Trainer. Bapak Ibu mungkin ada yang pernah bergabung atau sudah bergabung di Quizizz Super Trainer. Ada juga Quizizz School Trainer gitu ya. Di sana akan mendapatkan banyak manfaat terkait pengenalan Quizizz secara lebih dalam. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan pembatik, suka tidak suka, mau tidak mau gitu ya, kita sekarang berhadapan dengan era digital ya. Maka pembelajaran kita harus memanfaatkan
kemajuan teknologi tersebut. Apakah wajib? Tidak juga wajib, tapi itu akan banyak membantu kita. Namun sekali lagi bahwa teknologi itu hanyalah alat, maka kreativitas dari gurunya itu lebih penting lagi daripada sekedar canggihnya teknologi, gitu ya. Kita diberikan teknologi yang wah gitu, tapi orang-orangnya tidak bisa menggunakan juga rasanya kurang kurang powerful jadinya. Tapi kalau dengan teknologi yang sederhana diiringi dengan kreativitas guru yang luar biasa, maka hasilnya akan luar biasa. Apalagi kemudian nanti teknologinya udah mantep, guru-gurunya kreatif, semangat terus belajar, maka kemudian itu akan menjadi hal yang luar biasa. Saya meyakini bahwa kita jadi guru itu untuk masa depan, bukan untuk sekarang. Jadi kita itu menyiapkan anak didik kita untuk menghadapi masa depannya. Nah, maka semangat untuk terus belajar di guru itu juga harus digaungkan. Mudah-mudahan semangat belajar itu bukan hanya karena kita menjadi tim booster. Bapak Ibu tahu tim booster? Tim pemburu sertifikat gitu ya. Dari satu webinar ke webinar lain, waktunya habis dari satu webinar ke webinar lain untuk mengejar sertifikat di RHK di PMM, tapi kemudian tidak sempat untuk mengimplementasikan apa yang didapatkan. Ya, jujur ini salah satu fenomena sampingan atau residu dari kegiatan kebijakan kinerja di PMM. Guru jadi semangat mengikuti guru semangat untuk mengikuti webinar, tapi waktunya habis di webinar dari satu diklat ke diklat lain untuk mengejar sertifikat, tapi kemudian tidak sempat untuk mengaplikasikan di sekolah, gitu ya. Maka kita balik paradigmanya, walaupun tidak banyak webinar yang diikuti, tidak banyak diklat yang diikuti, tapi itu bisa diimplementasikan dalam pembelajaran di kelas. Maka di dalam pembatik, dalam kegiatan pembatik, ada level implementasi, bagaimana kita mengimplementasikan apa yang sudah kita dapatkan dalam pembelajaran di kelas. Sentilan dari kepala sekolah saya, Bapak Ibu, itu beliau selalu mengatakan bahwa silahkan untuk mengikuti banyak webinar, banyak diklat, tapi pertanyaan besarnya adalah seberapa berdampak yang kita ikuti itu terhadap pembelajaran kita di kelas. Seberapa berdampak apa yang kita sudah dapatkan dalam diklat atau webinar itu terhadap siswa-siswa kita. Ini menjadi pertanyaan yang besar Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir dalam forum ini, dalam kegiatan di malam ini, bersemangat, tetap menjaga semangat, tetap menjaga api semangat belajarnya, dan kemudian mengimplementasikan, menerapkan apa yang sudah didapatkan kepada murid-murid kita. Tanggung jawab terhadap pendidikan murid itu ada di kita. Jadi guru berarti kita mengambil tantangan besar sedang membangun peradaban, maka kita sambut tantangan itu dengan tanggung jawab besar, dengan semangat untuk terus belajar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar dalam kegiatan di malam hari ini. Mudah-mudahan kegiatannya bisa berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat untuk kita semua. Tadi saya juga diminta untuk sekalian membuka acara begitu ya. Marilah kita buka kegiatan di malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ahmad Mujahid telah membuka kegiatan pada malam hari ini. Baik, sebelumnya tadi izin membaca kolom komentar, ternyata memang banyak sekali dari luar ya. Ada dari NTT, lalu Sulsel, tadi dari Bandung juga, ada dari Bogor juga. Lalu dari Sumatera Utara, Nusa Tenggara, lalu Kalbar yang tadi sudah hadir juga Sulawesi Barat. Jadi tadi intinya kata Bapak, seberapa pengaruh gitu ya Pak, jadi berapa banyak sih meskipun PMM-nya banyak diikutin gitu, pelatihannya banyak, tapi jika tidak berdampak
pada murid, jadi apa gunanya gitu ya, Pak, ya. Jadi mudah-mudahan apa yang akan diberikan pada malam hari ini akan langsung diimplementasikan oleh Bapak Ibu hebat semua supaya memiliki karya, jadi anak-anak bisa lebih, tertarik gitu untuk belajar. Baik, eee, Bapak izin juga perkenalkan dari tim saya itu, jadi ceritanya dari pembatik level 4 kemarin kami membentuk tim namanya Santap Sate. Nah, Santap Sate ini adalah akronim dari Seru Antar Provinsi Sahabat Teknologi dan kami berempat memang, sahabat teknologi lintas provinsi dan ini seri ketiga kami. Awalnya kami live TikTok bareng, lalu yang kedua membuat, webinar juga untuk cerita praktik baik dan pada kesempatan kali ini kami berempat lagi untuk membuat, webinar tapi bertemanya kuisis, seperti itu. Baik. Selamat malam untuk yang baru hadir. Oh, Aceh hadir, lalu Bondowoso juga hadir. Selamat malam, Bapak Ibu hebat semua. Jika tadi sudah dibuka oleh Bapak Ahmad Mujahid, izin saya pantun ya, karena kalau dari Jawa Barat tuh selalu pantun seperti itu khasnya kami. Izin pantun boleh Bapak Ibu berikan reaction-nya ya. Cakepnya boleh pakai reaction aja. Semangkaku pas belinya di Semanggi, salak berbiji, pohonnya lebat. Selamat datang dalam webinar kali ini. Semoga mendapat ilmu yang bermanfaat. Baik, terima kasih reaction-nya. Sudah siap kepada materi pertama? Yang pertama kita ada dari Bapak Deswi Sursakti, sudah siap? Ini rekan kami dari Maluku Utara yang jauh di sana gitu ya. Bapak Deswis, sudah siap? Sudah Bu, sudah siap. Baik. Izin disematkan dulu ya. Baik, untuk Pak Deswis, waktu dan tempat disilahkan. Oke baik, terima kasih Bu Indri atas kesempatannya. Mohon izin rekan-rekan sahabat teknologi dari lintas provinsi, Pak Agung dan Bu Indri. Mohon izin Pak Duta Teknologi, Pak Ahmad Muhajid, saya izin menyampaikan materi. Bapak Ibu sekalian, baiklah saya pada malam hari ini saya akan membawakan materi. Saya pada malam ini membawakan materi tentang uh, pengantar kuisis dan login kuisis menggunakan ID belajar. Saya izin share screen Bapak Ibu. Izin Bu Indri sudah bisa terlihat Bu? Sudah Bapak, aman? Baik, perkenalkan nama saya Desi Suntasi. Saya sahabat teknologi dari Provinsi Maluku Utara dan pada malam hari ini kami dari lintas provinsi berkumpul lagi untuk bersama-sama melakukan webinar pada malam hari ini. Dan malam ini saya akan membawakan materi pengantar kuisis dan logis kuisis menggunakan ID belajar. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai. Nah, apa itu kuisis? Kuisis adalah platform pembelajaran online yang menyenangkan dan interaktif. Kemudian, kuisis juga guru dapat membuat kuis, jejak pendapat dan presentasi interaktif. Kemudian siswa dapat belajar sambil bermain kuis dan tersedia berbagai macam jenis soal seperti pilihan ganda, benar salah dan menjodohkan. Kemudian ada esai. Nah, kuisis sendiri adalah platform digital berbasis gamifikasi yang dapat digunakan untuk memudahkan guru menyelenggarakan pembelajaran dan asesmen yang interaktif dan menyenangkan untuk siswa. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di gambar di sebelah kanan ini adalah beberapa fitur dari kuisis. Nanti fitur-fitur tersebut akan dijelaskan oleh beberapa
teman sahabat teknologi, dan kita lanjutkan. Di sini ada beberapa keunggulan dari kuisis. Nah, yang pertama adalah untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, di mana dengan menggunakan kuisis ini siswa dapat termotivasi dan bisa mendapatkan dan siswa bisa mendapatkan motivasi yang tinggi untuk belajar bersama-sama dengan guru. Nah, kemudian memudahkan guru dalam membuat materi pelajaran. Yang ketiga, dapat digunakan secara individu maupun kelompok. Dan yang keempat, tersedia laporan hasil belajar untuk guru dan siswa. Nah, Bapak Ibu, bagaimana cara membuat akun kuisis? Untuk membuat akun kuisis, ada beberapa cara. Yang pertama itu mengunjungi website kuisis, kemudian mengklik tombol sign up. Yang ketiga, mengisi formulir pendaftaran dengan benar. Dan yang keempat, memverifikasi email. Jadi ini digunakan untuk akun Gmail biasa jika kita mendaftar menggunakan email ya, tidak menggunakan ID belajar. Nah, kemudian bagaimana kita login menggunakan ID belajar? Di sini ada beberapa tahap. Nah, yang pertama itu adalah cari kolom login dengan ID belajar, kemudian memasukkan ID belajar dan password yang diberikan oleh sekolah, kemudian login. Jadi mohon izin Ibu Indri, bisakah saya langsung praktik saja? Bisa, Bapak. Silakan. Oke. Nah, baik Bapak Ibu, kita akan mencoba untuk login. Kita akan mencoba login kuisis menggunakan akun belajar ID ya. Kita masuk ke kuisis dulu, kemudian sebentar internet saya mungkin. Nah, ini kan saya sudah login, jadi saya keluar dulu. Setelah itu kita praktik sama-sama untuk login kembali. Saya yakin kebanyakan dari Bapak Ibu yang hadir di sini sudah bisa login ya, menggunakan. Jika Bapak Ibu mempunyai akun ID belajar, Bapak Ibu bisa menggunakannya untuk masuk. Nah, kemudian ini adalah tampilan awal ketika kita membuka kuisis, dan ini kita belum masuk dalam akun kita ya. Jadi kalau untuk akun biasa atau tidak menggunakan ID belajar, kita bisa daftar di sini, di tombol daftar ini. Nah, kemudian kalau kita menggunakan ID belajar, kita tinggal masuk saja. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Di sini ada beberapa cara untuk masuk, dan saat ini kita akan masuk menggunakan ID belajar. Bapak Ibu bisa masuk menggunakan ID belajar pada menu lanjutkan dengan akun belajar.id. Kita klik yang keempat ini, lanjutkan dengan akun belajar.id. Nah, kemudian Bapak Ibu jika memiliki akun belajar, langsung saja Bapak Ibu masukkan atau input email akun belajarnya di dalam kotak ini, kemudian kita langsung lanjutkan saja. Nah, setelah itu diminta konfirmasi. Nah, sekarang kita sudah masuk ke kuisis menggunakan ID belajar kita atau akun belajar kita. Dan sekarang kita bisa menikmati fitur-fitur premium dari kuisis seperti itu.
Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjut lagi. Nah, di sini ada mari bermain kuis. Bapak Ibu, dalam kuis ini kita bisa bermain kuis, baik kuisnya yang kita buat sendiri atau yang dibuat oleh misalkan kita siswa dan dibuat oleh guru kita bisa bermain kuis dengan jika kita bermain ini disediakan barcode atau kode untuk kita bisa masukkan dalam handphone kita dan kita akan bisa bermain secara bersama-sama. Ini adalah tampilan, salah satu tampilan jika kita akan bermain kuis di dalam kuis ini. Nah, ini ada langkah-langkahnya. Yang pertama adalah pilih kuis yang ingin dikerjakan, kemudian ikut petunjuk yang ada di layar, dan yang ketiga adalah jawab semua pertanyaan dengan benar. Nah, Bapak Ibu, demikianlah materi saya yang saya bawakan malam hari ini. Sebelum menutup materi saya di malam hari ini, saya membawakan sebuah pantun. Pantunnya berbunyi, jalan-jalan ke taman kota, banyak bunga berwarna-warni. Terima kasih sudah mendengarkan saya. Semoga bermanfaat bagi kita di sini. Terima kasih. Baik, cakep Pak Deswis. Baik, terima kasih kepada Pak Deswis yang sudah memaparkan bagaimana sih caranya membuat akun pada platform Quizizz gitu ya. Baik, Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh nanti ada di kesempatan di akhir paparan ya. Silakan raise hand atau tinggalkan kolom komentar. Baik, untuk pemateri yang kedua, Bapak Agung, apakah sudah siap? Bapak Agung, halo? Apakah sudah siap? Cek suara saya ada? Ada? Aman? Ya, Bu. Oke. Untuk paparan selanjutnya akan dipaparkan oleh Bapak Muhammad Agung Pratama dari Kalimantan Selatan. Waktu dan tempat kami silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Yang saya hormati ada Bapak Ahmad Mujahid dari Duta Teknologi Kemendikbudristek tahun 2022. Yang saya hormati juga rekan narasumber saya ada Ibu Indri, Pak Deswis, dan Ibu Hairunisa dari Sahabat Teknologi. Yang saya hormati juga Bapak Ibu peserta webinar pada malam hari ini. Alhamdulillah kita malam ini bisa kembali bertemu dalam berbagi tentang revolusi asesmen. Nah, jadi tadi Pak Deswis sudah memberikan tutorial bagaimana kita login menggunakan akun Belajar ID maupun daftar secara manual. Tapi untuk demonya itu lebih baik menggunakan akun Belajar ID karena kita sudah semua guru itu mendapatkan dan kepala sekolah pun juga mendapatkan bantuan pemerintah akun belajar.id. Makanya itu kita bisa memanfaatkannya. Nah, izin share screen sedikit. Di sini ada mode game apa saja yang ada di Quizizz. Saya perlihatkan sedikit. Sebenarnya saya terbagi materi untuk pembuatan kelas, tapi saya singgung sedikit mode game yang ada di Quizizz itu ada penugasan PR atau PR untuk siswa sinkronus, ada klasik, sinkronus langsung berhadapan dengan siswa, ada penguasaan, siswa berlomba-lomba ke puncak gunung dengan KKM yang harus dikuasai siswa, di situ juga ada game-gamenya, ada juga metode ujian, mode ujian itu yang lebih serius lah. Ada kecepatan guru, ada mode kertas, ini biasa digunakan pada saat siswa tidak memiliki gadget atau kita tidak memiliki perangkat yang banyak. Bisa juga digunakan pada saat kekurangan sinyal, jadi hanya menggunakan satu perangkat saja.
Nah, ada juga review untuk menjawab secara bergantian satu persatu, dan ada juga kartu cepat, mode tebak-tebakan di mana jawaban berada di balik kartu. Nah, selanjutnya ini perbandingan fitur akun Quizzes. Nah, di sini akun yang biasa tanpa akun belajar ID ini terbatas hanya 7 tipe soal. Ada generasi 4 Omni. Nah, ini kalau Quizzes belajar ID itu ada 18 tipe soal. Nah, jadi berbeda akun biasa dengan akun belajar ID. Jadi bagi Bapak Ibu yang memiliki akun belajar ID, manfaatkan untuk login menggunakan akun belajar ID di Quizzes ini. Nah, selanjutnya saya akan membawakan materi inti saya, yaitu membuat kelas di Quizzes ini. Nah, di sini kita sudah login tadi, maka akan tampilannya kurang lebih seperti ini. Ini di bagian profil. Nah, di samping kiri ini ada beberapa menu. Yang pertama ada buat, di sini buat untuk membuat soal. Yang kedua ada gambar rumah, ini untuk mencari atau sama cari perpustakaan kuis, ini mencari kuis atau mencari soal-soal yang sudah ada dibuat oleh orang-orang atau orang yang berbagi. Selanjutnya ada perpustakaan. Perpustakaan di sini adalah soal-soal yang sudah pernah kita buat. Hasil adalah hasil yang pernah kita bagikan kuisnya dan dikerjakan oleh peserta didik kita. Dan di sini ada kelas. Nah, di sini ada bagi Bapak Ibu yang mungkin mengajar dengan beberapa mapel, mengajar dengan beberapa kelas, fitur kelas ini sangat bermanfaat. Selanjutnya ada fitur terbaru juga berdiferensiasi. Nah, ini bisa kita bagikan menjadi beberapa kelompok. Selanjutnya ada Quizzes AI juga nanti akan disampaikan oleh rekan kami. Nah, tapi di sini saya ingin berfokus kepada pembuatan kelas. Jadi kita klik kelas di sini. Nah, kelas di sini bisa kita buat langsung kelasnya, bisa menggunakan kita import dari Microsoft Win, Canvas, Schoology, Clever, ClassLink, Blackboard, dan Moodle. Tapi yang ini hanya akun yang premium. Nah, yang biasa atau belajar ID ini bisa menggunakan Microsoft Teams dan import dari Google Classroom. Nah, di sini saya cuma akan mendemokan untuk membuat kelas dari secara langsung. Nah, jadi kita buat kelas di sini, klik, ini bisa kita ganti warnanya sesuka Bapak Ibu untuk mengcustomnya. Kan di sini saya ingin memilih warna biru. Bisa kita buat, misalkan kalau di SD itu kan hanya satu kelas kalau guru kelas. Kalau guru agama mungkin bisa banyak kelas. Tapi di sini misalkan matematika kelas 6. Nah, di sini ada mewajibkan siswa untuk memasukkan alamat email wali. Fungsinya adalah kita bisa mengirimkan hasil asesmen tadi kepada orang tua siswa. Nah, dan kenapa kita mengumpulkan alamat email wali? Kalau SD itu rata-rata umurnya tidak sampai 13 tahun. Quizzes di sini memiliki batasan umur 13 tahun jika ingin memasukkan email peserta didik. Nah, tapi rata-rata karena peserta didik di SD itu tidak sampai 13 tahun, maka itu tidak bisa memasukkan email siswanya. Jadi bisa membagikannya langsung ke email orang tuanya. Nah, jadi untuk masuk kelas di sini bisa menggunakan link ini kita bagikan kepada siswa atau siswanya langsung masuk menggunakan kode ini. Nah, kunjungi https://quizzes.com/join/class, nanti masukkan kode ini. Itu bisa langsung masuk atau kita salin, kita kirim kepada siswanya. Nah, atau bisa juga kita menginput siswanya langsung di tambah siswa di sini. Nah, jadi salin, kirim ke siswanya. Nah, jadi ini kelas yang belum ada pesertanya. Nanti kalau sudah ada masuk, akan masuk di sini nama, email siswa, dan orang tua wali.
Nah, di sini ada saya sudah membuat kelas, tapi sebenarnya kelas ini pun belum saya gunakan. Nah, apa sih fungsinya menggunakan kelas di sini? Nah, di sini kelas ini adalah untuk memfilter. Jadi Bapak Ibu misalkan ingin melihat hanya kelas hanya mapel matematika, kita bisa filternya hanya pelajaran matematika. Kalau Bapak Ibu yang di SMP misalkan ingin membuka kelas 7, itu bisa difilter. Apalagi Bapak Ibu mengajar beberapa kelas 7, kelas 8, kelas 9. Itu kita bingung jika hanya langsung melihat di hasil sini. Tidak bisa membedakan yang mana nilai kelas 7, yang mana kelas 8, yang mana kelas 9. Nah, tapi kalau kita menggunakan kelas di sini itu bisa langsung melihat nilai siswa di kelas itu atau mata pelajaran itu. Nah, jadi di sini ada nama, nah di sini ada terlihat email tidak tersedia. Email tidak tersedia karena untuk mematuhi peraturan kami tidak menyimpan email siswa yang berusia di bawah 13 tahun. Nah, tadi seperti saya sampaikan bahwa siswa yang di SD ini rata-rata tidak sampai 13 tahun, makanya emailnya tidak tersedia. Nah, ini bisa ditambahkan dengan email orang tua. Jadi, setelah mereka mengerjakan itu bisa kita kirim laporannya kepada orang tua. Nah, fungsinya juga kita di sini bisa melihat rata-rata nilai, tingkat penyelesaiannya, kegiatan, dan diferensiasinya. Nah, jika ingin menghapus misalkan ada email peserta didik yang salah, itu bisa kita klik di hapus ini. Ini ada gambar sampah. Nah, itu fungsi-fungsinya dari siswa tadi, kelas tadi. Nah, ini sama tautan ini hanya berfungsi selama 1 minggu. Jadi Bapak Ibu langsung setelah membuat kelas itu langsung peserta didiknya disuruh masuk. Nah, mungkin itu aja yang dapat Ulun sampaikan. Nanti untuk kuis-kuisnya, bagaimana membuatnya, bagaimana mengimport soal, bagaimana membuat soal dengan AI, itu akan disampaikan oleh rekan saya. Saya akhiri, saya kembalikan kepada moderator. Sebelum itu saya ingin berpantun dulu. Siap. Nah, belajar bersama berbagi ilmu. Teknologi hadir, inovasi maju. Mari kita terus berkarya, membangun pendidikan yang lebih maju. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Agung. Cakep. Pak Agung, oke. Paparannya sangat menarik sekali ya. Tadi udah daftarnya gimana, lalu fitur-fitur pada kuisis itu ada apa aja sih? Ini bisa sekali dimanfaatkan oleh Bapak Ibu guru hebat untuk membuat asesmen pembelajaran lebih menyenangkan gitu ya, karena memang selain fiturnya, temanya juga kita bisa milih sendiri, lalu avatarnya juga anak-anak bisa ngedit sendiri sesuai dengan kreativitas anak masing-masing. Baik, untuk paparan selanjutnya ada Ibu Nisa, sudah siap? Halo Ibu Nisa? Halo, halo Bandung. Ibu Nisa? Mana ini Bu Nisa nih? Barusan sudah hadir Bu Nisa. Iya, kalau di Meet sudah ada nih, tapi orangnya mana? Kalau enggak Bu Nisa terakhir aja mungkin ya. Bapak Ibu. Bu Nisa udah hadir? Oh, Oke. Udah siap? siap insya Allah. Ya, oke, siap. Baik, saya izin pin dulu. Bu Nisa, sayanya close dulu. Baik, silakan Ibu Nisa, waktu dan tempat disilakan. Baik, terima kasih Bu Indri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, perkenalkan saya Bu Hairunisa. Jadi saya dari SMK Negeri 3 Balikpapan dan juga SMA Negeri 1 Balikpapan. Terima kasih Pak Ahmad Mujahid yang sudah membersamai kami malam ini.
dan sahabat teknologi saya dari antar provinsi, serta Bapak Ibu dari UNOR maupun dari tempat saya mengajar yang sudah membersamai saya di malam hari ini. Untuk malam ini kita lanjut aja ya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kami mau menjelaskan tentang Quizizz, jadi kayak tutorial gitu menggunakan Quizizz. Jadi tadi Pak Ades sudah menjelaskan bagaimana loginnya dengan akun belajar ID ya Bapak Ibu tentunya, dan juga Pak Agung juga sudah menjelaskan bagaimana membuat kelas yang ada di dalam Quizizz. Oke, untuk selanjutnya di sini saya izin share screen ya Bapak Ibu. Kita langsung ke Quizizz-nya aja ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu yang di rumah juga bisa sambil buka Quizizz-nya dan juga bisa menggunakan HP juga ya tentunya Quizizz ini Bapak Ibu. Jadi untuk soal-soal yang ada di Quizizz ini Bapak Ibu, ini adalah soal-soal yang udah saya buat. Kemudian di sini tadi juga Pak Agung juga udah ini ya Bapak Ibu sudah menjelaskan tentang kelas ini tadi juga. Sekarang kita mau create soal ya Bapak Ibu. Jadi kita pilih yang asesmen. Jadi sebenarnya benar yang dikatakan oleh Pak Ahmad Mujahid, banyak sekali fitur-fitur di Quizizz ini yang bisa digunakan. Salah satunya malam ini kita fokus ke yang asesmen dulu. Jadi yang asesmen ini Bapak Ibu bisa menggunakan satu dari filenya Bapak Ibu, kemudian pakai ini generate with AI ini, kemudian bisa ambil dari konten yang ada di Quizizz. Oke, kita pilih salah satu dulu ya Bapak Ibu. Kita pilih yang konten dari Quizizz ini. Oke, ini juga salah satu fitur yang baik digunakan ketika kita mengaksesnya dengan akun belajar ID ya Bapak Ibu. Misal nih, saya mau cari file soal-soal yang ada di Quizizz-nya langsung. Misal saya klik peran pelaku ekonomi ya, misalnya Bapak Ibu. Saya search. Oke, ini juga nanti ada pilihannya ya Bapak Ibu, tapi kalau untuk asesmen memang lebih baik menggunakan yang pilihan ganda ini ya Bapak Ibu. Kemudian di sini kita pilih grade-nya, kemudian di sini kita pilih language-nya bahasa Indonesia. Oke, terus di sini kita akan tersedia banyak banget pilihan konten-konten soal yang ada di dalam Quizizz ini Bapak Ibu. Misal saya mau ambil yang salah satu ya Bapak Ibu. Oke, ini bisa kita pilih semua, kemudian kita combine dengan soal yang kita punya, atau kita pilih beberapa aja. Jadi kalau misalnya kita mau pakai ini semua yang ada 20 pertanyaan, mau kita masukkan semua nih ke perpustakaan kita yang di Quizizz ini, berarti pilih yang ini, yang add all 20 question ini, terus kemudian ada yang add question atau yang mau difilter dulu nih sebelum mau kita gunakan, bisa yang add question ini. Misal saya mau nambahin semuanya. Oke, sebentar ya Bapak Ibu. Oke, nanti akan kelihatan di sini ya Bapak Ibu. Ini adalah soal-soal yang akan kita gunakan. Misal lagi menurut Bapak Ibu, wah 20 pertanyaan mah kurang gitu. Bisa lagi ditambah lagi dengan search question tadi. Atau misal Bapak Ibu udah punya filenya, Bapak Ibu bisa pilih yang add question ini. Oke, pilih yang pilihan ganda. Kemudian Bapak Ibu masukkan soalnya di sini. Jadi kalau misalnya nih basicnya tuh kayak saya kan ngajarnya akuntansi, itu lebih banyak menggunakan tabel dan juga angka ya Bapak Ibu. Kita bisa buat soalnya dulu dalam bentuk gambar. Jadi yang kita masukin soalnya itu adalah gambarnya dulu, gambarnya aja. Sorry. Sama pun dengan opsi jawaban. Opsi jawaban nih kalau misalnya tabel-tabel gitu kan takut khawatirnya kan berantakan. Nah berarti kita bisa pakai gambar juga ini tadi. Baru nanti pilih yang save question ya Bapak Ibu.
Oke, sebentar ya Bapak Ibu loading. Oke, misal menurut kita mau soal ini mau kita hapus yang tadi kita pilih. Jadi ini tinggal klik yang del ini aja. Lalu ini klik yes. Atau mau kita edit, misal nih jawabannya tuh harusnya yang pemerintah, bukan yang rumah tangga ya. Berarti kita bisa ngedit aja. Iya Bapak Ibu, ini bisa kita edit. Tanya jawabannya tadi yang pemerintah, berarti ini tinggal tinggal ganti pilihan aja, baru pilih yang self question. Oke, kemudian next Bapak Ibu, sebentar ya Bapak Ibu loading. Oke, di sini juga ada waktu yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk anak-anak kira-kira nih sebelum soalnya berpindah butuh waktunya anak-anak tuh mengerjakan satu soal tuh berapa lama, 5 detik, 10 detik, 20 detik, atau 30 detik. Atau juga misalnya satu soal itu mau dibuat berapa poin, nanti ngeditnya di sini juga Bapak Ibu. Oke ya Bapak Ibu. Terus nanti yang AI bisa dijelaskan oleh Bu Indri, rekan saya dari Sahabat Teknologi ya Bapak Ibu. Kemudian di sini kita mau publish. Kita buat dulu Bapak Ibu namanya kuis apa. Misalnya saya buatnya penilaian sumatif peran pelaku. Oke, terus ini pilih sesuai dengan mata pelajaran. Kalau emang tidak ada bisa pilih misal ekonomi gitu, nggak ada bisa pilih studi sosial atau lainnya. Kemudian tingkatannya untuk kelas berapa, misalnya kelas 11, bahasanya juga diganti bahasa Indonesia. Kemudian ini kita pilih nggak apa-apa, yang bisa dipilih ada yang dapat dilihat oleh publik. Kemudian kalau mau dikasih gambarnya, sampulnya juga boleh, kalau enggak bisa nggak apa-apa, bisa di next aja. Klik yang publish. Oke, ini ya Bapak Ibu. Terus gimana caranya kita mau akses ini ke anak-anak? Nanti kalau misalnya kita mau coba lihat kayak gini, yang klik yang pratinjo ya. Nih, jadi nanti di anak-anak tampilannya akan seperti ini. Oke, ini ya Bapak Ibu. Nisa, maaf belum ganti layarnya. Oke, kelihatan ya Bapak Ibu? Ya, ini adalah tampilan ada suaranya nggak? Kalau di saya itu nanti ada musik-musiknya gitu. Ada. Ada Bu, musiknya Bu, dengerin Bu. Ya, ini nanti juga bisa dibuat saya jawabnya salah. Nah, oke, selanjutnya udah kelihatan ya Bapak Ibu yang saya ganti layar udah kelihatan kan? Belum ya? Saya share ulang deh. Oke, tadi udah kalau di anak-anak tampilannya seperti apa. Kalau mau bagikan gimana, nanti kalau muncul kayak gini, langsung pilih yang melanjutkan aja. Oke, jadi ada beberapa mau yang mode klasik atau yang tim juga bisa, tapi karena tadi kita fokus ya ke asesmen, pilih yang mode uji tadi ini. Kemudian share with class, karena tadi kita udah membuat kelas di Quizizz, bisa share ke salah satu, kita memang mau share Quizizz itu ke kelas yang mana.
Kemudian di sini upaya peserta. Jadi upaya peserta di sini Bapak Ibu, kalau misalnya anak-anak kita setting yang asesmen tadi, kemudian peserta didik mau mengadakan ujian, ketika kita pilih yang satu ya Bapak Ibu, yang satu ini ketika mereka buka tab lainnya itu, kalau Google Form itu kan masih bisa ya dibuka tab lainnya. Artinya soal anak-anak masih bisa di kuisis. Kalau misalnya kita pilih yang mode uji, ketika kita buka tab lainnya itu mereka akan terkeluar secara otomatis. Dan kalau kita pilih yang upaya peserta itu satu, maka mereka tidak akan bisa login lagi atau mereka harus ujian susulan. Tapi kalau misalnya kita pilih yang 2 atau 3, mereka masih bisa login lagi. Seperti itu ya Bapak Ibu. Terus nanti kita tinggal pilih yang start. Seperti itu. Jadi mau ini juga ada settingan-settingan lainnya, mau jawaban dan soalnya itu mau diacak juga boleh. Nanti klik yang start ini ya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, itu aja penjelasan singkat dari saya tentang menambahkan soal, kemudian mengedit dan juga men-share. Mungkin yang untuk berbasis AI bisa dibantu oleh sahabat teknologi dari Provinsi. Bu Nisa, mohon maaf nge-lag. Bu Nisanya nge-lag. Jawaban atau ataupun Oke. Baik, terima kasih Bu Nisa. Barusan nge-lag dulu tuh berapa saat. Oke. Udah aman ya? Udah aman. Baik, Bapak Ibu. Penjelasan singkat dari saya, karena kita juga keterbatasan waktu, tapi semoga hal yang singkat ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan jika ada pertanyaan lebih lanjut, mungkin kita bisa sharing-sharing lewat Instagram maupun TikTok saya. Terima kasih, saya serahkan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Bapak Ibu sudah mulai tercerahkan. Ternyata gampang ya membuat kuis atau soal pakai kuisis. Jadi jujur saya juga sedikit cerita karena saya guru SLB. Saya baru tahun ini kebetulan megangnya tuh kelas 9, 10 gitu ya. Karena kan kalau di SLB itu bukan per kelas, tapi kita sesuai dengan kemampuan. Misalnya kalau ada kelas 10 itu kemampuannya sama di kelas 9 akan kami gabung gitu. Untuk pembelajarannya kami tentu saja pembelajaran berdiferensiasi. Seperti itu. Dan sudah dicoba, ternyata memang anak-anak sekarang tuh aduh kita nggak usah ragu lagi ya, memang sangat-sangat dekat dengan teknologi. Maka dari itu memang harus guru yang berusaha untuk mentransformasi gitu ya, pendidikan kita harus sudah berbasis teknologi. Meskipun tidak wajib gitu ya, tentu saja teknologi tidak bisa menggantikan kita sebagai guru. Baik, untuk selanjutnya izin saya paparkan apa yang akan saya paparkan ini perihal membuat soal dengan memanfaatkan AI melalui platform Quizizz tentu saja. Izin share screen ya Bapak Ibu. Kita langsung praktek. Mudah-mudahan ini Bapak Ibu juga di rumah bisa langsung dipraktekkan beberapa tahapannya. Dan ini penggunaan AI. Baik, izin langsung saja. Izin perkenalkan diri lagi ya tadi mungkin ada yang belum kenal dan baru masuk. Perkenalkan nama saya Indriati Salama. Saya sahabat teknologi dari Provinsi Jawa Barat dan saya mengajar di jenjang SLB. Apakah SLB juga pakai kuisis? Tentu saja kami juga pakai kuisis gitu ya. Apalagi untuk untuk peserta didik disabilitas pendengaran dan kebetulan saya juga mengajar peserta didik disabilitas pendengaran murni bukan yang ganda gitu ya. Jadi untuk pendidikan berbasis teknologi ini sungguh sangat-sangat bisa diterapkan. Seperti itu. Nah, pada semester kemarin saya tadi sudah di-spill sedikit bahwa kuisis ini saya gunakan murni untuk kemarin ada PSTS ya, penilaian sumatif tengah semester, saya full menggunakan kuisis. Jadi anak-anak saya kasih kelompok satu-satu, kalau misalnya mau pakai handphone juga boleh, karena anak-anak ini juga memang
suka bawa handphone gitu ya ke sekolah. Jadi saya manfaatkan teknologi yang mereka punya dan yang sekolah punya untuk memudahkan saya dalam memberikan penilaian atau asesmen seperti itu. Nah, saya akan kasih trik bagaimana saya membuat kuis berbasis AI. Nah, ini sudah masuk pada kuisisnya, langsung kita buat saja. Ini penilaian. Nah, nanti ini tinggal klik hasilkan dengan AI. Nah, nanti Bapak Ibu di sini ada 4 pilihannya, ada dokumen, ada menggunakan teks, ada menggunakan situs web atau YouTube. Saya akan coba dulu satu-satu, mungkin pakai teks atau prompt dulu ya. Nah, ini ada masukkan topik kuis atau tempel konten untuk dihasilkan menggunakan AI. Nah, ini kita tinggal tulis materi apa sih yang akan kita berikan kepada peserta didik. Contohnya kemarin saya selain membuat MPI, belanjang atau belajar satuan panjang untuk peserta didik disabilitas pendengaran, dan mungkin sekarang akan membuat soalnya tentang satuan panjang juga. Nanti kita tinggal masukkan di sini satuan panjang. Kok nggak klik? Sebentar Bapak Ibu. Oh ini. Maaf. Satuan panjang gitu ya. Ini lalu kita pilih ini otomatis saja, masukkan pendidikan kelas 9. Ini juga boleh dipilih misalnya untuk kelas 8. Mata pelajarannya ini matematika. Matematika. Nah, ini dia. Kita lanjutkan. Nah, sudah muncul, kita tinggal klik hasilkan kuis. Nah, perkiraan waktu untuk menghasilkan kurang dari 1 menit lagi katanya. Ini mungkin memakan waktu beberapa menit. Mereka akan membaca dulu materi apa atau kuis soal apa yang kita butuhkan seperti itu. Nah, kok lemot ya? Sebentar. Klik. Nah, taram, sudah muncul ini, tinggal kita sesuaikan apakah ingin ditambah gambar, edit soal ini, misalnya nih, apa satuan panjang yang digunakan dalam sistem metrik, nanti tinggal masukkan gambarnya yang sesuai. Jadi kalau memang untuk peserta didik disabilitas pendengaran ini memang tidak hanya kata-kata, saya pasti selalu memberikan clue melalui gambar gitu. Kalau misalnya soal-soal di paper base gitu ya, pakai kertas juga sama. Jadi lebih setiap soalnya itu pasti saya berikan clue gambar seperti itu untuk memahami materi, dan ini sudah muncul semuanya. Kita nggak harus capek mikir, didapat bantuan AI gitu. Jika misalnya ini tidak sesuai, tinggal diedit, atau jika masih kurang, boleh tambahkan soal seperti itu. Mau 10 soal, 20 soal, 30 soal, boleh. Nanti tinggal sesuaikan saja ya Bapak Ibu. Lalu untuk yang kedua, saya back lagi. Untuk yang kedua tadi membuat penilaian juga, hasilkan dengan AI. Ini boleh pakai dokumen. Kalau saya dulu biasanya kita suka pakai bank soal ya Bapak Ibu. Bank soalnya banyak banget gitu ya untuk kita pilihin satu-satu. Nah, sekarang mudah. Kita tinggal pilih soalnya seperti apa. Misalnya ini soal matematika SDLB untuk peserta didik disabilitas pendengaran. Tinggal kita drag filenya, masukkan ke sini, lalu hasilkan kuisnya. Ini sama, dia juga akan membaca terlebih dahulu soal apa sih yang similar gitu ya, maksudnya yang kita butuhkan untuk asesmen pembelajaran pada kali ini.
Memang AI itu sangat memudahkan kita ya Bapak Ibu, tapi memang AI tidak bisa menggantikan posisi kita, seperti itu. Jujur setelah ada AI ini saya juga merasa terbantu karena kalau mau bikin juga sekarang mau bikin modul ajar, tinggal cari di Teaching Apps, banyak sekali aplikasi yang memudahkan Bapak Ibu guru untuk membuat modul ajar, dari mulai menitnya itu bisa kita minta bantuan AI seperti itu. Oh ini dia. Tadi memang ada 35 soal, ini ada soal US. Kalau ini soal apa namanya? Ujian sekolah, ada 35 soal, nanti tinggal pindah ke sini deh semuanya. Nah, kalau kurang gambarnya memang tadi gambar tidak selalu terbaca ya Bapak Ibu karena sebetulnya di soal tadi ada gambarnya ini tinggal kita sesuaikan saja, tinggal kita kasih edit masukkan gambar seperti itu. Untuk buat soal mudah kan? Lalu apakah bisa dari sebuah video dibuatkan soal? Nah, itu. Sekarang kita masuk ke langkah berikutnya. Apakah bisa membuat soal materi pembelajarannya kami ngambil dari YouTube lalu dibuatkan soal. Nah, bisa. Kita coba ya Bapak Ibu. Tapi di sini masih beta sebetulnya. Berarti ini masih dalam tahap proses pengembangan, tidak selalu berhasil ya Bapak Ibu, tapi setidaknya kita coba dulu. Tadi siang sih saya sudah coba, tapi sepertinya tidak berhasil. Mungkin materinya terlalu rumit, apa seperti apa tidak bisa terbaca. Kita akan coba dulu di sini materi pembelajaran kelas 1 SD contoh ya. Nih keluargaku. Nah ini tinggal di copy, masukkan ke sini. Nah, kalau di sini berarti tambah pertanyaannya secara manual. Ini karena masih beta, belum sampai bisa untuk membaca keinginan kita bahwa dari pembelajaran ini saya pengen langsung dong dibuatkan soalnya dan ternyata kuisis belum bisa sampai ke sana. Mungkin ini juga kekurangannya tidak melulu bisa semua langsung dipakai seperti itu ya Bapak Ibu. Ini mungkin salah satu kekurangan dari platform krisis. Seperti itu. Ternyata masih beta ya, memang belum. Tadi juga siang saya coba, ternyata memang belum bisa sampai ke membuat soal. Tapi eh, apa namanya YouTube, aplikasi YouTube atau link YouTube tadi sudah terbaca oleh Quizizz dan nanti dimasukkan ke menu presentasi seperti itu Bapak Ibu. Jadi bisa langsung dipresentasikan. Nanti soalnya itu diketik manual. Seperti itu lah tuh. Akhirnya keluar. Nah, karena tadi masih beta, jadi memang kalau itu masih dalam tahap pengembangan, kita belum bisa sampai ke sana. Seperti itu. Nih, kita akan coba. Nah, ini juga sama buat pertanyaan dari topik prom atau kutipan. Ini bisa digunakan. Tadi kita sudah coba ekstrak dari lembar kerja atau bank soal. Tadi juga kita sudah coba, sudah bisa ya Bapak Ibu. Lalu buat pertanyaan dari dokumen, ini yang belum kita coba. Misalnya materinya tentang, sebentar saya cek materi yang sudah saya buat. Nah, misalnya dari modul ajar, apakah bisa terbuka? Kita coba. Ini dari modul ajar. Nah, tadi sudah masuk modul ajarnya. Nah, kalau di sini sudah diinfokan bahwa tolong jangan ditutup tab ini karena mereka masih sedang mikir. Nah, ini dia. Dari materi tadi memang ada soal tentang
siapa yang bisa paparkan apa fungsi tanda seru gitu ya. Nah, ini soalnya berupa esai. Nah, ini kita dari modul ajar tadi udah bisa Bu langsung bikin asesmennya. Asesmennya langsung kita tinggal drag modul ajar yang sudah dibuat, kita taruh di Quizzes, nanti Quizzes akan membaca isi modul ajarnya lalu dibuatkan soal. Nah, ini dari modul ajar bahasa Indonesia yang tadi saya buat, dibuatkanlah oleh si AI ini ada 12 soal poin gitu ya. Nah, ini tinggal disesuaikan saja. Kalau misalnya masih kurang boleh ditambah, tapi kalau masih kelebihan boleh dikurangi. Baik, seperti itu kehebatan kuisis, tapi di mana ada kelemahan, di situ juga ada kekurangan. Tadi kekurangannya tadi memang belum bisa membaca sampai ke YouTube. Jadi dari pembelajaran YouTube memang belum bisa dikuiskan seperti itu ya Bapak Ibu. Baik, mungkin sekian paparan dari saya tentang manfaat atau AI ini bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu untuk membuat soal asesmen pembelajaran baik setelah Ibu Bapak membuat paparkan sebuah materi atau untuk asesmen formatif baik semester maupun tengah semester seperti itu ya. Izin tutup stop share screen. Mungkin sekian paparan dari saya, mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu dan segera dipraktekkan di rumah gitu ya Bapak Ibu, agar besok kita udah mulai pakai Quizzes gitu. Mumpung masih ada, tadi juga kata Bapak Ahmad Mujahid MOU-nya. Baik, Bapak Ibu, jika ada yang bertanya, karena paparan sudah selesai dari 4 pemateri, jika ada yang ingin bertanya, silakan tinggalkan kolom komentar atau raise hand. Wah, terima kasih Ibu Maria dari Kartika. Izin ada yang bertanya? Mungkin sambil ini Bu, daftar hadir. Oh iya, baik. Izin saya share daftar hadir ya Bapak Ibu. Boleh silakan diisi daftar hadirnya. Baik, ada yang bertanya Bapak Ibu? Mungkin Ibu Bapak di sini memang sudah terbiasa ya dengan fitur-fitur di Quizzes. Wah, yang hadir sudah 60 nih, di luar prediksi. Masya Allah, terima kasih Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu diisi daftar hadirnya. Ada yang bertanya, silakan raise hand atau tinggalkan kolom komentar. Oh, masih perlu izin. Oke, sebentar. Baik, saya ubah dulu. Bu Indri, maaf itu ada yang bertanya. Boleh. Sebentar saya izin dulu untuk nah, oke, sudah. Sudah bisa dibuka Bapak Ibu link absennya? Oh iya, baik. Ini bagiannya Bu Nisa mungkin ya. Bagaimana cara mengetahui nilai anak-anak setelah mengerjakan asesmen di Quizzes? Baik Bu Nisa, silakan. Oke, baik Ibu. Sambil kita menunggu link daftar hadirnya ya Bapak Ibu, izinkan saya tes screen bagaimana kita bisa mengetahui nilai anak-anak setelah kita membagikan link tersebut kepada anak-anak. Jadi saya coba share Quizzes kelas saya yang telah mengerjakan asesmennya Bapak Ibu. Sorry. Oke, sudah terlihat ya Bapak Ibu tampilannya. Di sini kita bisa ke kelas aja juga bisa.
Oke, misalnya saya mau lihat yang kelas akuntansi 1 yang PKK. Oke, di sini ada aktivitasnya. Ini ya Bapak Ibu, coba kita klik aja aktivitasnya itu. Dan nanti di sini akan kelihatan nih poinnya mereka 19, 18 atau skornya mereka. Atau kalau misalnya kita mau download berupa Excel itu juga bisa ya Bapak Ibu. Bentar, oke, kita klik yang ini, yang gambar ungu ini. Kemudian kita buka. Maaf Bu, tempat saya itu hasil nilai aja, nggak gerak. Oke. Mana nggak gerak ya? Masih di aktivitas 1. Tapi udah kebuka kelasnya ya? Saya ulangi ya Iya, Bapak sudah Ibu. terbuka Bu. Oke, terima kasih Pak Agung. Sinyal saya ini sekali ya, mohon maaf. Oke, ini sudah terlihat ya Bapak Ibu. Oke, ini bisa mengakses dari sini ya Bapak Ibu. Nih, nilai dan juga poinnya bisa diakses yang tadi di kelas. Kemudian pilih yang, saya ulangin aja ya Bapak Ibu ya. Pilih kelas. Kemudian pilih misalnya ini konsentrasi kalian. Sudah terganti ya Pak Agung ya? Atau Iya, Bu sudah Indri? jalan Bu. Oke, udah jalan. Kemudian kita pilih yang aktivitas. Oke, kemudian kita pilih yang ini, penilaian sumatif. Jadi tadi itu ada 3 aktivitas. Kalau kita mau melihat salah satunya bagaimana, kita pilih salah satu aktivitas yang mau kita lihat nilainya. Oke, terus ini juga bisa kita download dulu biar enak. Oke. Nanti hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Kalau kita udah mengunduhnya dalam bentuk Itu Excel. nggak bisa Bu, karena dibagikannya cuma itu. Iya. Ya, ini saya mau ganti. Oke, nanti hasilnya seperti ini. Bentar, loading Bapak Ibu. Kelihatan ya? Oke, Sudah kelihatan ini Bu. adalah hasil dari ketika kita menggunakan asesmen dengan quizzes. Jadi bisa ini partisipannya ini, akurasinya ini, skornya, dan bisa pakai yang akurasi ini ya Bapak Ibu. Seperti itu Bapak Ibu. Ada yang tuh, ada yang nol. Yang ini berarti ketika saya men-share, dia terkeluar dan memang harus mengikuti susulan. Jadi mungkin nilainya 0. Ada yang misalnya cuma dapat 35 poin, ya nggak apa-apa. Ya Bapak Ibu, bukan berarti ketika kita menggunakan teknologi itu maka nilai anak-anak itu misalnya ekonominya langsung meningkat drastis, juga enggak ya Bapak Ibu. Jadi teknologi itu merupakan sebuah alat bantu di mana kita bisa menghadirkan asesmen secara lebih efektif lagi. Oke Bapak Ibu, itu mungkin untuk melihatnya Bapak Ibu. Sudah jelas ya Bapak Ibu? Atau mungkin ada pertanyaan lain? Itu ada Bu di kolom chat. Selamat malam Ibu, bagaimana menerapkan kuisis ini di tempat saya mengajar, belum ada jaringan internet. Apakah ada yang bisa offline? Bagaimana Bu? Ini mohon maaf Ibu Melati, nih ada kepencet berbagi layar. Oke, sudah. Nah, jadi kuisis ini untuk sekarang izin menjawab. Kuisis ini untuk sekarang masih hanya bisa digunakan online saja. Jadi tidak bisa secara offline. Kecuali memang
ada sinyal tapi tidak kuat, itu bisa menggunakan satu perangkat, bisa kita menggunakan mode kertas. Jadi peserta didiknya akan diberikan kertas sejenis barcode. Apakah terlihat barcode-nya? Nah, sejenis barcode seperti ini. Nah, nanti soalnya itu bisa kita perlihatkan dari proyektor dan bisa kita scan menggunakan HP kita. Atau misalkan secara langsung soalnya itu kita preview, hanya kita preview di proyektor, peserta didiknya langsung memilih jawaban yang benar. Misalkan jadi peserta didiknya maju secara langsung, yang mana memilih jawaban A angkat tangan misalnya, atau yang menjawab B yang angkat tangan misalkan. Jika memang sinyalnya tidak memadai, tapi jika tidak ada sinyal sama sekali, sepengetahuan saya itu tidak bisa digunakan karena kuisis untuk sampai sekarang itu hanya bisa digunakan secara online. Oke Pak Agung, boleh izin menambahkan? Oke, jadi benar sekali yang dikatakan bahwa oleh Pak Agung bahwa memang kalau kuisis mau yang interaktif memang harus digunakan dengan online. Tapi kalau memang kekurangan apa ya, di daerah kita itu tiba-tiba tidak ada jaringan atau emang belum bisa secara maksimal untuk mengakses kuisis, yang pertama bisa salah satu gurunya aja atau gurunya yang menyiapkan kuisis. Tapi nanti anak-anak seperti yang disampaikan Pak Agung tadi, jadi anak-anak langsung jawab dengan ditampilkannya kuisis itu di layar, misal seperti itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bisa yang tadi juga dikatakan oleh Pak Agung, bisa dengan membuat barcode ya, mungkin yang lagi viral itu ya Bapak Ibu di TikTok untuk guru-guru SD dan juga SMP itu lagi viral banget di TikTok dengan men-scan barcode yang sudah disiapkan oleh kita sebagai guru. Jadi kita cuma nyiapin barcode dengan pilihan jawabannya aja. Kembali hilang Bu Nisa. Ya, Bu Nisa hilang lagi. Baik, sudah terjawab ya. Ibu yang bertanya, Ibu atau Bapak ini? Panca, mohon maaf. Namanya unik sekali. Atau Ya, Bu Nisa? enggak itu. Oke. Udah ya? Oke, maaf ya, sinyal ini nih yang kayak gini ya, mungkin sinyalnya hilang muncul. Jadi Bapak Ibu bisa gunakan gini. Jadi bisa dicetak soal yang udah kita buat dengan bantuan AI maupun soal-soal yang ada di kuisis ini bisa kita cetak Bapak Ibu. Jadi ini ya tadi kan kumpulan soal kita kan ini ya Bapak Ibu. Nah ini kita bisa pilih yang sebentar. Oke, ini kita pilih yang lembar kerja ini. Jadi kita unduh dulu soalnya. Nah nanti muncul gini Bapak Ibu. Kelihatan ya, sudah terganti kan layar saya? Belum, masih di sebelum mengunduh. Oke, nanti ini ya Bapak Ibu, ada yang titik 3 ini, Bapak Ibu klik yang titik 3 ini, coba saya izin membagikan ulang, semoga sinyal saya nggak hilang lagi. Oke, nanti Bapak Ibu bisa klik yang titik 3 tadi, kemudian bisa mengakses nih soalnya. Yang udah ke-download tadi. Ya Bapak Ibu nih. Ini bisa langsung Bapak Ibu print atau bisa Bapak Ibu download langsung kemudian dibagikan ke anak-anak. Ini kalau memang ternyata kesulitan jaringan di daerahnya. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, itu aja yang ingin saya tambahkan Bu Indri. Terima kasih Bu Indri, Pak Agung, Pak Desi. Siap, terima kasih. Oh, tadi dari NTT ada Ibu Siti. Baik, Ibu. Terima kasih. Apa sudah terjawab, Ibu? Oke, sudah memberikan reaction. Baik. Itu ada yang ada lagi yang mau bertanya? Gimana, Pak? Ada yang raise hand itu.
Boleh yang raise hand, ibu atau bapak? Mohon maaf. Ya, udah mau kita Bluetooth, Bapak atau Ibu. Nah, itu ada link lagi, itu mohon maaf, itu bukan link resmi ya Bapak Ibu. Itu ada presensi dan sertifikat, itu bukan dari kami, jadi mohon jangan diklik. Yang dari Ibu Sinta Diana, itu bukan link dari kami, jadi mohon jangan diklik. Baik, ada tadi yang raise hand sepertinya tidak jadi, Bapak. Ada lagi yang mau bertanya? Baik, mungkin kalau di Maluku teman-teman NTT ini sudah pukul 9 malam, betul? Baik, karena sudah malam, izin ini apa ditutup saja? Baik, sudah tidak ada ya pertanyaannya. Pak Ahmad Mujahid, apa masih ada? Untuk memberikan closing statement. Baik, terima kasih sama-sama Ibu Ivon. Apakah masih ada yang mau bertanya sambil menunggu Bapak Ahmad Mujahid untuk memberikan closing statement? Iya, mohon maaf Bu, tadi apa ya, closing statement ya. Ya, Iya, saya tadi menyimak pemaparan dari para narasumber semua, Bapak dan Ibu sahabat teknologi luar biasa. Intinya adalah belajar itu bukan hanya tugas siswa, tapi juga tugas kita sebagai seorang guru. Maka teruslah belajar, karena kalau kita tidak belajar maka kita tidak lagi menjadi guru gitu. Saya selalu mengibaratkan seorang guru itu seperti teko yang harus mengisi gelas-gelas ilmu pengetahuan pada muridnya gitu. Jadi kalau tekonya itu tidak berisi, apa yang mau diisikan pada gelas-gelas tersebut gitu, hanya angin yang akan diberikan. Maka kalau kita ingin mengisi ilmu pengetahuan, mengisi kebermanfaatan pada gelas-gelas siswa tersebut, maka gurunya yang harus terisi lebih dahulu gitu ya. Maka perkembangan teknologi, perkembangan dunia kependidikan itu akan bergerak dengan cepat. Yang bisa kita lakukan adalah beradaptasi, Bapak Ibu. Tidak ada batasan, oh saya guru muda, saya guru sudah tua. Yang tua itu kadang-kadang ya, mohon maaf ya, yang usianya lebih senior itu biasanya biarkanlah yang muda-muda gitu. Yang masih muda biarkanlah yang senior duluan gitu. Itu mental block dan harus kita pecahkan Bapak Ibu, karena belajar tidak ada batasan usia. Selagi nafas masih mengaliri darah kita, selama nafas kita masih bisa kita hirup, maka kita tidak pernah berhenti untuk belajar. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf atas kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Bapak Ahmad Mujahid yang telah memfasilitasi kami, juga rekan-rekan peserta webinar pada malam hari ini. Baik, untuk sebelum ditutup, izin Bapak Ibu untuk menyalakan kamera untuk dokumentasi. Menyalakan kameranya. Kita berfoto dulu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu silakan dinyalakan kameranya, boleh berikan gaya terbaik untuk kegiatan malam hari ini. Terima kasih atensi yang luar biasa dari Bapak Ibu semua dari awal hingga akhir kegiatan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat ya Bapak Ibu. Izin untuk nyalakan kamera sudah. Baik. Ini sepertinya kita akan 2 kali karena sebentar masih. Oh, masih ada 5 lagi tertinggal. Sebentar Bapak Ibu. Nah.
Saya change layout dulu. Baik, oh sudah full semua. Baik, izin Bapak Ibu untuk men-screenshot. Silakan berikan gaya terbaik. 1, 2, 3, cheese. Oke, slide yang kedua. Bentar. Siap. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu sudah hadir pada seri webinar malam hari ini. Mungkin di sana sudah malam sekali ya, Bapak Ahmad Mujahid juga. Terima kasih sudah memfasilitasi kami. Mudah-mudahan kegiatan webinar pada malam hari ini dapat membawa banyak manfaat dan segera diimplementasikan di kelasnya masing-masing, Bapak Ibu. Baik, izin menutup dengan pantun, tapi sebetulnya bacanya belum selesai. Pergi ke pasar Cikini, makan nasi, nasinya basi. Cakep. Terima kasih sudah hadir pada webinar kali ini. Cakep. Selamat berkreasi dan berinovasi. Cakep. Baik, izin saya tutup Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang belum mengisi link absen, silakan isi link absen. Yang ingin bertanya boleh melalui sosial media kami. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam, selamat beristirahat. Ya, sama-sama Bu. Saya izin keluar duluan Bapak Ibu ya. Terima kasih. Ya, Bapak makasih banyak. Izin pamit. Terima kasih. Baik, Ibu Feby, terima kasih juga. Bu Indri, ini ada yang tanya tadi, saya tidak akan tidak menggunakan email belajar, tidak apa-apa ya Bu ya? Jadi tetap dikirim. Tidak apa-apa. Email. Boleh. Silakan. Terima kasih Bapak, Bapak Ibu. Boleh meninggalkan room ini. Terima kasih. Terima kasih.